Kini Kinmu sedang memeriksa luka Lingjing. Kinmu merenung sejenak, lalu dia mengeluarkan ambergris dan menggunakannya untuk mengobati luka luar. Lalu ia pun mengeluarkan beberapa pil obat. Dia juga mengeluarkan beberapa tanaman obat dari tas totinya untuk membuatkan ramuan bagi Lingjing. Keadaan Lingjing kini menjadi lebih baik. Ia tidak menyangka kalau keterampilan obat Kinmu sangatlah luar biasa. Ia juga menawarkan Kinmu agar Kinmu mau menjadi muridnya. Namun Kinmu menolak dan mengatakan kalau dia adalah pemimpin dari sekte iblis surgawi. Lingjing sangat kaget saat dia mendengar perkataan Kinmu. Ia pun berdiri dan kemudian memberi hormat kepada Kinmu. Kinmu juga membalas. Kemudian dia mengatakan kalau Lingjing terlalu sopan. Meskipun lukanya tidak serius, namun Lingjing tetap perlu memulihkan diri jika dia ingin menyembuhkan penyakit tersembunyinya. Mendengar ini, Lingjing pun tersenyum. Ia berkata, sepertinya perbuatanku benar dengan memberimu 2 koin Fengdu. Sedangkan Dewa Pedang Tua itu masih berutang 2 koin Fengdu kepadaku. Tetapi kurasa orang ini tidak akan membayarnya. Orang ini sangat pelit dan bahkan memotong salah satu jariku saat itu. Jika jariku ini masih ada, bagaimana mungkin Tathagata kecil bisa melukaiku dengan serius? Namun kali ini dia juga terluka sangat parah. Kurasa dia harus kembali ke kuil lain kecil dan memulihkan diri selama 2 atau 3 tahun. Kemudian Lingjing juga menjelaskan tentang identitas dari Tathagata sebenarnya. Setelah selesai, dia bertanya kepada Kinmu, mengapa Kinmu pergi sendirian di kedalaman Dakshu? Sambil menyiapkan beberapa obat, Kinmu mengatakan kalau orang dewasa di desanya telah hilang. Dia pun keluar untuk mencari mereka semua. Lingjing pun bertanya-tanya siapakah orang dewasa di desanya. Menanggapi hal ini, Kinmu pun menjelaskan serta menyebutkan mereka semua kepada Lingjing. Mendengar ini, Lingjing pun tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau orang-orang tua itu benar-benar telah menghilang. Kinmu segera menghentikan tawa Lingjing karena saat dia tertawa lukanya semakin terbuka. Kinmu juga memperlihatkan gambar nenek Si dan yang lainnya. Namun sayang Lingjing tidak melihat mereka semua. Lingjing mengatakan kalau dia hanya melihat si pandai besi. Namun dia sangatlah cepat. Ketika Lingjing bertemu dengannya, mereka berdua sempat beradu kekuatan. Tetapi keterampilannya lebih baik dari diriku. Lingjing juga belum pernah melihat si pandai besi sebelumnya. Mendengar ini, Kinmu pun sangat gembira. Lalu dia bertanya kemana si pandai besi itu pergi. Lingjing menjelaskan kalau dia pergi ke daerah terlarang di reruntuhan besar. Di sana sangatlah berbahaya. Aku mengejarnya hingga ke daerah terlarang itu, tetapi aku berhenti dan tidak berani masuk. Mendengar ini, Kinmu sangat kaget. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya apakah Lingjing mengetahui kota bebas khawatir. Menanggapi hal ini, Lingjing pun menggelengkan kepalanya. Kinmu pun tidak menyangka kalau Lingjing yang suka berkeliaran bahkan tidak mengetahui di mana kota bebas khawatir. Lalu Kinmu meminta satu permintaan kepada Lingjing. Ia pun meminta kepada Lingjing untuk menemaninya pergi ke dunia orang mati. Mendengar ini, Lingjing pun tersenyum. Ia mengatakan kalau ini adalah masalah yang sederhana. Malam ini aku akan membawamu ke sana. Kinmu pun menenangkan diri dan mengobati luka-luka Lingjing. Saat malam tiba, semua luka Lingjing telah pulih. Ia segera mengajak Kinmu untuk pergi. Di tengah perjalanan, dia mengatakan kalau dunia orang mati adalah wilayah Raja Neraka. Dunia ini sangatlah misterius dan hanya muncul di malam hari saat kedua dunia itu saling tumpang tindih. Jika kamu ingin masuk ke sana, kamu harus memiliki 2 koin Fengdu. Aku telah membuat kontrak dengan Raja Neraka. Setelah aku mati, aku tidak dapat memasuki dunia bawah, tetapi hanya Fengdu. Lalu Lingjing mengeluarkan sebuah token. Dia memiliki token Fengdu. Selama dia mengaktifkan token Fengdu, utusan Fengdu akan datang untuk menyambutnya. Seberkas cahaya pun bersinar di antara 2 gunung besar. Kemudian Lingjing segera menuntun Kinmu ke tempat itu. Saat mereka berjalan mendekati cahaya, Liontin Gyok Kinmu mulai bereaksi. Mereka semua terus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba pemandangan di depan mereka semua telah berubah. Kini mereka telah berada di dunia orang mati. Sebuah perahu perlahan mulai mendekat. Segera mereka semua melompat ke atas perahu itu. Lingjing bertanya kepada Kinmu apa tujuannya pergi ke dunia orang mati. Kultivasinya masih sangatlah lemah. Bahkan jika dia menjual jiwanya, Fengdu tidak akan menerima. Kinmu terus memperhatikan perahu bulan yang ada di dalam Fengdu. Sambil melangkah maju, ia berkata, aku ingin meminjam perahu itu untuk berpergian. Mendengar jawaban Kinmu, Lingjing pun tercengang. Dengan cepat Kinmu berlari dan mendarat di perahu bulan. Liontin Gyoknya melayang ke atas dan mengeluarkan sinar cahaya yang lebih terang. Melihat perahu bulan, Raja Iblis Dutian sangatlah tercengang. Ia bertanya-tanya apakah ini ciptaan
kekuasaan dewa. Tiba-tiba dari atas perahu bulan terdengarlah suara seseorang. Suara itu mengatakan, seseorang dari kota bebas khawatir telah tiba. Aku bukanlah pengkhianat, aku hanya melarikan diri dari kematian. Kinmu terus melangkah maju mengikuti suara itu. Di antara beberapa pilar besar terdapat sebuah wajah yang sangat besar. Wajah itu terus menatap liontin giok milik Kinmu. Ia pun berteriak dengan sangat keras. Kinmu sedikit ragu. Ia menghela nafas dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh salah satu pilar. Ling Jing mengerutkan keningnya dan berkata, aku pernah kesini sebelumnya. Di sini tidak ada orang lain selain orang gila. Saat Kinmu hendak menyentuh pilar itu, wajah itu berteriak dengan sangat keras. Ia melarang Kinmu agar tidak menyentuhnya. Namun semuanya sudah terlambat. Telapak tangan Kinmu kini telah menyentuh pilar itu. Tiba-tiba sebuah kekuatan yang sangat mengerikan melonjak ke dalam tubuh Kinmu. Tubuhnya mulai berderak dan berubah menjadi sangat besar. Kekuatan ilahi yang melonjak mengalir masuk dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mulai berubah. Kini tangan lain mulai tumbuh dari tubuhnya. Keenam tangan Kinmu kini telah menggenggam semua pilar. Tubuhnya mulai membesar menjadi seorang raksasa. Harta karun ilahi milik Kinmu yang dulunya tertutup kini semuanya mulai terbuka. Kinmu tak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Sambil meraung, perahu bulan raksasa perlahan mulai melayang. Ling Jing sangat kaget saat dia melihat ini. Momentum yang dikeluarkan oleh Kinmu memaksa semua orang untuk mundur ke belakang. Di bawah kaki Kinmu, wajah penjaga bulan terinjak olehnya dan tenggelam ke dalam perahu bulan. Pada akhirnya dia sepenuhnya telah menyatu dengan kapal bulan. Mata Ling Jing terfokus pada Kinmu. Kekuatan Kinmu kini telah melonjak drastis, bahkan lebih kuat dari dirinya. Saat mereka semua memasuki dunia kematian, tubuh dan daging mereka semua akan menghilang. Namun kini keadaan Kinmu sebaliknya. Daging dan darahnya tumbuh segar. Sekarang dia telah menggantikan penjaga bulan terakhir. Hal ini membuat Ling Jing sangatlah kagum. Kinmu sangatlah senang. Dia dapat merasakan kekuatannya yang sangat luar biasa. Kakinya mulai menyatu dengan perahu bulan. Inilah reaksi dari kapal bulan. Kinmu telah melihat reaksi semacam ini pada penjaga matahari. Kemudian Kinmu menatap Ling Jing dan berterima kasih kepadanya. Sekarang dia berencana untuk mencari kepala desa dan yang lainnya. Ling Jing pun segera turun dari kapal bulan dan memberi hormat kepada Kinmu. Segera setelah itu perahu bulan mulai melayang. Perahu bulan mulai berjalan keluar dari Fengdu. Setelah kapal bulan pergi, banyak makhluk Fengdu yang telah mengejarnya. Namun mereka tidaklah berhasil. Tak lama kemudian, datanglah seorang dengan kepala burung. Ia menemui Ling Jing dan mengatakan kalau Raja Neraka ingin bertemu dengan Ling Jing. Mendengar ini, Ling Jing pun segera mengikutinya. Pada saat ini tubuh Kinmu mulai bercahaya. Kapal bulan yang sangat besar melintasi lautan kabut dan memasuki reruntuhan yang sangat gelap. Kinmu dapat merasakan kekuatan tak terbatas dalam tubuhnya. Kapal bulan bergerak dalam kegelapan. Liontin giok di leher Kinmu juga menjadi besar. Tiba-tiba tali yang mengikatnya pun putus, sehingga liontin giok itu terbang ke arah kegelapan. Kinmu sedikit terkejut. Ia pun mempercepat laju kapal bulan untuk mengikuti liontin giok. Saat kapal bulan melaju, meteor-meteor berjatuhan, menyebabkan kepulan api dan asap di sekitar kapal bulan yang sangat menarik perhatian. Raja Iblis Tutian dan Long Qilin bersembunyi di salah satu ruangan yang belum hancur. Long Qilin kini sedang tertidur. Hanya Raja Iblis Tutian yang memperhatikan Kinmu. Ia tidak menyangka kalau dunia milik Kinmu menyimpan banyak rahasia, sehingga sekarang dia telah berubah pikiran, tidak lagi berencana membawa umatnya ke dunia ini. Dalam kegelapan Dakshu, keberadaan kapal bulan membuat monster-monster sangatlah terkejut, sehingga mereka semua mulai mendekat. Banyak monster yang bergegas menuju kapal bulan. Mereka semua berencana untuk naik ke kapal bulan. Namun sebelum mereka berhasil naik, tubuh mereka terkena sambaran petir yang disebabkan oleh perahu bulan. Di dalam kegelapan ada aura yang sangat mengerikan. Sebuah bayangan hitam tumbuh semakin besar dan besar. Dengan menggunakan sayapnya, dia menghindari semua serangan petir dari kapal bulan. Seekor monster besar menjulurkan kepalanya dari awan. Monster itu memiliki 9 kepala dan mengeluarkan api dari mulutnya. Api itu diarahkan ke arah Kinmu. Melihat ini, Raja Iblis Tutian sangatlah terkejut. Kinmu dikelilingi oleh cahaya bulan. Cahaya itu menghalangi api iblis. Tiba-tiba mata di antara alisnya mulai terbuka. Mata itu memancarkan cahaya seperti cahaya bulan. Cahaya itu dengan kejam menembus ke arah kegelapan. Setelah itu
itu kepala burung jatuh dari udara. Cahaya bulan perlahan mulai meredup dan mata dialis Kinmu pun mulai menghilang. Melihat pemandangan ini, Raja Iblis Dutian hanyalah terdiam. Ia berkata dalam hati, setelah Kinmu melepaskan dirinya, dia tidak akan pernah datang ke dunia ini lagi. Perahu bulan terus bergerak dan para monster terus menyerbu ke arahnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras di kegelapan dan monster yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mundur. Segera setelah itu, tiba-tiba Liontin Gyokinmu mengeluarkan suara seolah-olah telah menabrak penghalang tak kasat mata. Penghalang itu tampak seperti danau yang dibangun antara langit dan bumi. Retakan pun sedikit demi sedikit mulai muncul. Di tengah retakan itu, sudut dunia lain yang luar biasa perlahan mulai muncul. Kinmu terus menatap dunia lain yang ada di depannya. Dunia ini terisolasi dari dunia lain, sangat misterius dan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Dalam dunia itu terdapat patung-patung dewa yang menjulang tinggi, seperti seorang kaisar yang sedang menjaga sebuah wilayah. Di atas langit terdapat sebuah mesin raksasa. Berbagai macam formasi tercetak dalam besi hitam dan emas hitam. Formasi itu bergabung menjadi mekanisme yang sangat rumit, tetapi semuanya telah hancur. Melihat ini, Kinmu pun tercengang. Di depannya adalah kota bebas khawatir yang telah hancur. Langit yang megah telah runtuh dan hancur berkeping-keping. Di atas matahari terdapat bintik hitam besar. Bintik hitam itu telah menelan sebagian besar matahari, hanya menyisakan cahaya di sekitarnya. Melihat ini, Kinmu pun sangat sedih. Dia berlutut, air matanya mulai menetes. Kampung halaman yang sangat dirindukannya telah hancur dan tak ada lagi. Raja Iblis Dutian juga melihat daerah di sekitarnya. Dia mengerti bagaimana perasaan Kinmu sekarang. Kinmu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan cahaya yang sangat terang. Saat dia berdiri, jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Kini dia teringat kembali akan tujuan awalnya, yaitu mencari orang tua dari desanya, bukan mencari kota bebas khawatir. Kinmu mulai menenangkan dirinya. Dia pun mulai melihat sekeliling. Tiba-tiba dia melihat beberapa patung batu ditempatkan di tepi penghalang. Dia sangat yakin kalau patung-patung itu telah ditinggalkan oleh orang tua dari desanya. Lalu pandangannya tertuju pada hutan yang ada di depannya. Dia dapat melihat jejak yang ditinggalkan oleh kepala desa. Kinmu mulai menggunakan teknik pembukaan mata 9 surga dan matanya terfokus ke arah hutan. Kinmu juga menemukan jejak pertempuran yang telah mereka tinggalkan. Kinmu terus memperhatikannya. Di luar rute yang mereka tempuh, semuanya adalah area terlarang. Saat ini Kinmu telah melihat sebuah cahaya redup. Segera Doki Kinmu mulai meledak. Dia melepaskan Liontin Giok di penghalang dan mendesak perahu bulan untuk maju. Setelah berhasil masuk ke dunia lain, suara tawa aneh mulai terdengar dan monster yang tak terhitung jumlahnya mulai melompat satu demi satu dari kapal bulan. Lalu muncullah Dewa Iblis. Ia berkata, setelah mencari kemana-mana untuk waktu yang sangat lama, akhirnya kami telah menemukan kota bebas khawatir. Terima kasih karena telah menunjukkan jalannya kepada kami. Dewa Iblis mulai berteriak dan memimpin segerombolan monster ke seberang hutan. Kinmu sangat kaget saat melihat ini. Tiba-tiba terdengar suara ombak yang samar-samar dari hutan. Ribuan monster yang telah menyerbu ke hutan tiba-tiba meleleh. Dewa Iblis segera bergegas keluar dari hutan. Pusaran air besar muncul dan menelan Dewa Iblis. Kinmu pernah melihat cara ini sebelumnya. Ini adalah teknik dari Dewa Iblis. Sekarang dia menggunakan cara ini untuk melarikan diri. Pada saat itu sebuah bola api muncul dari dalam hutan dan seberkas cahaya mulai bersinar melesat ke kedalaman angkasa. Setetes darah mengalir di langit. Kemudian jasad iblis itu jatuh dari langit. Melihat ini, Raja Iblis Dutian hanya bisa terdiam. Ia tidak menyangka kalau dunia ini sangatlah berbahaya. Cahaya bulan di mata Kinmu melayang seperti asap dan awan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kematianmu telah membuktikan pikiranku. Daerah terlarang ini bukan untuk melindungi dari musuh eksternal, tetapi mencegah orang-orang dari kota bebas khawatir untuk pergi. Ini adalah daerah terlarang yang ditinggalkan oleh kehancuran Dakshu.